Hadis yang menerangkan tentang orang mukmin di akhirat nanti bisa melihat Tuhan Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Allah pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Apakah engkau membantah bisa melihat bulan purnama jika tidak ada awan?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kalian juga akan membantah bisa melihat matahari ketika tidak ada awan?" Jawab mereka, "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, "Begitu pula kalian akan bisa melihat Tuhan. Akan dihimpun semua manusia pada hari kiamat. Lalu diberitahu, siapa yang dahulu menyembah pada sesuatu, hendaknya mengikuti yang disembahnya itu. Maka ada yang ikut matahari, bulan, dan berhala, sehingga tinggal umat ini bersama orang-orang munafik. Lalu Allah datang kepada mereka dan berkata, 'Akulah Tuhanmu.' Dijawab oleh mereka, 'Kami akan terus di sini sampai Tuhan kami datang. Maka jika Ia datang, kami telah mengenalnya.' Maka datanglah Allah dan berfirman, 'Aku Tuhanmu.' Maka disambut, 'Benar, Engkau Tuhan kami.' Lalu dipanggil mereka dan dibentangkan jembatan atau sirat di atas neraka jahanam. Dan akulah yang pertama menyeberang sirat beserta umatku. Dan tidak ada yang berani berkata-kata pada waktu itu kecuali para rasul. Sedang kata-kata rasul pada waktu itu hanya Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Sedang di dalam neraka ada pengait seperti duri pohon sakdan. Apakah kalian pernah melihat duri pohon sakdan?" Mereka menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, "Maka kaitnya bagaikan duri sakdan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui seberapa besarnya kecuali Allah. Ia dapat mengait orang-orang menurut amal perbuatan mereka. Ada yang langsung tersungkur karena amalnya, dan ada yang jatuh tapi kemudian selamat. Bila Allah berkenan memberi rahmah pada ahli neraka, maka Dia menyuruh malaikat supaya mengeluarkan orang yang pernah menyembah Allah. Lalu dikeluarkan mereka. Sedang di dahi mereka ada tanda bekas sujud. Dan Allah telah mengharamkan api untuk melalap, membakar bekas sujud itu. Keluarlah mereka dari neraka. Sedang semua jasad anak Adam dimakan api kecuali bekas sujud. Dan mereka keluar saat sudah hangus. Lalu dituangkan pada mereka air hidup, ma'ul hayat, hingga mereka tumbuh kembali bagaikan tumbuhnya biji di tengah banjir. Setelah Allah menyelesaikan urusan semua hamba, tinggallah seorang yang berada di antara surga dan neraka. Dialah orang yang terakhir masuk surga dari ahli neraka. Wajahnya masih tetap menghadap neraka. Lalu ia berdoa, "Ya Tuhan, palingkan wajahku dari neraka
Sungguh aku terganggu oleh baunya dan hangus karena nyalanya. Lalu ia ditanya, apakah mungkin setelah permintaan itu dikabulkan, engkau akan minta yang lainnya? Dia menjawab, tidak, demi kemuliaanmu. Lalu dia berjanji kepada Allah dengan sumpahnya. Allah pun memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah menghadap surga dan melihat keindahannya, ia diam beberapa lama, kemudian berdoa, "Ya Tuhan, dekatkan aku dengan pintu surga." Ditanya oleh Allah, "Bukankah engkau sudah berjanji tidak minta yang lainnya?" Dia berkata, "Ya Tuhan, semoga aku tidak tergolong makhluk-Mu yang paling celaka." Lalu ia ditanya lagi, "Mungkinkah jika sudah diberi ini, lalu minta yang lainnya?" Dia menjawab, "Tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan minta lainnya." Dia pun bersumpah untuk itu. Maka dimajukan oleh Allah ke depan pintu surga. Setelah berada di pintu surga, dia pun melihat semua kesenangan yang ada di dalamnya. Dia diam beberapa saat kemudian dan berdoa, "Ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah berfirman, "Celakalah engkau hai anak Adam, alangkah penipunya engkau ini. Bukankah engkau telah bersumpah tidak akan minta selain yang sudah engkau minta itu?" Dia berkata, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku hamba yang sial." Lalu Allah tersenyum karenanya. Dia pun diizinkan masuk surga dan ditawari, "Mintalah hal lain yang engkau inginkan." Lalu ia minta banyak hal sampai habis usul permintaannya. Maka Allah berfirman sambil mengingatkan kepadanya, "Dari sini ke sini," dan sudah selesai semua keinginannya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Untukmu semua ini dan 2 kali lipat dari semua itu." Subhanallah.